warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eka Ernawati SPD dari SMK Negeri 1 Tenggarong, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Miss Juwita, Ibu Juwita Apriani SPD. Beliau selaku guru bahasa Inggris di SLB Negeri Tenggarong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Bagaimana kabarnya, Miss? Alhamdulillah baik. Ibu Eka gimana? Alhamdulillah sehat, Miss. Jadi begini, Miss, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, Miss, ya. Jadi sebelum Miss nanti melakukan observasi kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita melakukan percakapan praobservasi ini dulu, Miss, ya. Gunanya untuk sebagai persiapan awal sebelum nanti Miss melakukan kegiatan pembelajaran, agar kegiatan pembelajarannya lebih maksimal, lebih percaya diri, lebih siap, atau dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid ya, Miss, ya. Jadi nanti akan saya memberikan beberapa pertanyaan di percakapan praobservasi ini. Pertanyaan pertama terkait dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Miss Juwita capai? Ya, terima kasih Bu Eka. Mungkin sebelumnya saya informasikan dulu perihal kelas yang akan Ibu Eka masuki gitu ya. Jadi kelas ini adalah kelas jenjang SMPLB kelas 8 yang isinya itu karakteristik siswanya adalah tergabung dari beberapa hambatan. Jadi hambatan siswa ini nanti adalah hambatan intelektual yang biasa kita tahu dengan sindrom tunagrahita, kemudian ada yang Down syndrome, dan juga hambatan autis. Jadi untuk tujuan pembelajarannya dari beragamnya peserta didik yang seperti saya sebutkan tadi ya. Jadi bisalah ditarik kesimpulan untuk jadi tujuan pembelajaran, yaitu di akhir pembelajaran ini diharapkan siswa mampu memahami dan menghubungkan keterangan waktu dalam kegiatan sehari-hari. Jadi ada beberapa kompetensi awal yang memang sudah diajarkan di semester sebelumnya kepada siswa yang sama begitu. Jadi diharapkan kompetensi awal tadi bisa digunakan untuk pencapaian tujuan baru gitu. Jadi dari kosakata dan lain-lain itu bisa digunakan di pembelajaran lebih lanjut di tahun ajaran baru ini. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin dicapai saat observasi nanti, Miss? Ya, untuk area pengembangan ya Bu Eka ya. Jadi dengan kembali lagi dengan karakteristik siswa yang memang beragam gitu, dari bukan cuma karakteristik tapi juga tingkat kemampuan begitu ya, dihubungkan dengan yang hambatan yang memang harus kita fokus kepada potensi anak yang masih bisa kita tingkatkan gitu. Jadi ada yang memang anak yang kita masih bisa mengejar untuk area pengembangan keterampilan, ada yang memang juga pengembangannya sampai bisa ke pengetahuan gitu. Jadi untuk area pengembangan di pembelajaran kali ini itu dua-duanya insya Allah bisa menjadi tujuan gitu ya, tapi lagi dikembalikan lagi ke hambatan dan kemampuan anak-anak sesuai dengan hambatan yang mereka miliki. Lalu pertanyaan selanjutnya, Miss, bagaimana terkait dengan rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas, baik itu dari segi strateginya mungkin atau model metode pembelajarannya? Ya, untuk model pembelajaran gitu ya. Jadi saya di sini karena memang dilihat kita tentunya sudah punya catatan asesmen awal gitu ya, dari segi karakteristik, kemudian kemampuan tadi itu, potensi yang dia miliki untuk bisa menunjang pemahamannya di dalam pembelajaran. Contoh kecil misal dengan anak dengan hambatan Down syndrome yang memang dari segi motorik halusnya kurang gitu ya, motorik kasarnya juga kurang. Jadi di sana kita bisa melatihnya dengan motorik halusnya seperti mungkin mewarnai, menggunting gitu. Jadi motoriknya bisa terasa di sana. Jadi di sini kembali mungkin dihubungkan ke pertanyaan awal tentang area pengembangan tadi. Jadi untuk siswa yang bersangkutan yang saya sebutkan tadi bisa lebih ke area pengembangan keterampilannya gitu ya, dari segi motorik halus. Nah kemudian untuk secara umum pembelajaran saya selalu saya usahakan untuk menggunakan
penggunaan teknologi gitu ya. Karena anak-anak ABK mau itu anak berkebutuhan khusus, mau itu hambatan apapun, sebetulnya terlihat ketertarikannya lebih di saat ada kita punya media visual, mungkin dari segi ketertarikan warna-warni, mungkin ada motion, ada gerakan dan lain-lain. Itu ternyata di sepengalaman saya itu meningkatkan ketertarikan, kemudian juga dari hasil itu kita bisa melihat begitu ya. Jadi di sini saya bisa menggunakan model biasanya adalah TPEC, mungkin kita bisa sebutnya dengan TPEC, yaitu technological, pedagogical, and content knowledge gitu ya. Jadi penggunaan teknologi di sana. Jadi seperti contohnya penggunaan proyektor, kemudian juga seperti platform-platform yang bisa digunakan gitu ya, misalnya seperti website Wordwall, bisa dengan Canva gitu ya, kemudian bisa kita bikin flashcard di sana sebagai media juga begitu. Jadi media visualnya secara teknologi, ada juga yang memang di print out yang memang anak bisa menyentuh, meraba, kemudian juga untuk LKPD gitu ya, lembar kerja peserta didiknya itu bisa dihubungkan dengan yang tadi area pengembangannya diarahkan kepada keterampilan. Jadi bisa di print out untuk kegiatan mewarnai, kegiatan menggambar dan lain-lain. Jadi terkait dengan media pembelajaran itu Miss Juwita telah menggunakan teknologi yang ibaratnya sebagai media pembelajaran utama, dan tujuannya menggunakan teknologi tersebut sebenarnya untuk meningkatkan motivasi siswa juga dalam proses pembelajaran ya Miss ya. Oke, berarti untuk selanjutnya ini Miss, kira-kira Miss Juwita kapan akan melakukan rencana tersebut? Untuk pelaksanaannya sudah akan dilaksanakan pada hari ini. Lalu pertanyaan selanjutnya Miss, bagaimana terkait dengan rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas, baik itu dari segi strateginya mungkin atau model metode pembelajarannya? Ya, untuk model pembelajaran gitu ya. Jadi saya di sini karena memang dilihat kita tentunya sudah punya catatan asesmen awal gitu ya, dari segi karakteristik, kemudian kemampuan tadi itu, potensi yang dia miliki untuk bisa menunjang pemahamannya di dalam pembelajaran. Contoh kecil misal dengan anak dengan hambatan Down syndrome yang memang dari segi motorik halusnya kurang gitu ya, motorik kasarnya juga kurang. Jadi di sana kita bisa melatihnya dengan motorik halusnya seperti mungkin mewarnai, menggunting gitu ya. Jadi motoriknya bisa terasa di sana. Jadi di sini kembali mungkin dihubungkan ke pertanyaan awal tentang area pengembangan tadi. Jadi untuk siswa yang bersangkutan yang saya sebutkan tadi bisa lebih ke area pengembangan keterampilannya gitu ya, dari segi motorik halus. Nah, kemudian untuk secara umum pembelajaran saya selalu saya usahakan untuk menggunakan penggunaan teknologi gitu ya, karena anak-anak ABK mau itu anak berkebutuhan khusus, mau itu hambatan apapun, sebetulnya terlihat ketertarikannya lebih di saat ada kita punya media visual, mungkin dari segi ketertarikan warna-warni, mungkin ada motion, ada gerakan dan lain-lain. Itu ternyata di sepengalaman saya itu meningkatkan ketertarikan, kemudian juga dari hasil itu kita bisa melihat begitu ya. Jadi di sini saya bisa menggunakan model biasanya adalah TPEC, mungkin kita bisa sebutnya dengan TPEC, yaitu technological, pedagogical, and content knowledge gitu ya. Jadi penggunaan teknologi di sana. Jadi seperti contohnya penggunaan proyektor, kemudian juga seperti platform-platform yang bisa digunakan gitu ya, misalnya seperti website Wordwall, bisa dengan Canva gitu ya, kemudian bisa kita bikin flashcard di sana sebagai media juga begitu. Jadi media visualnya secara teknologi, ada juga yang memang di print out yang memang anak bisa menyentuh, meraba, kemudian juga untuk LKPD gitu ya, lembar kerja peserta didiknya itu bisa dihubungkan dengan yang tadi area pengembangannya diarahkan kepada keterampilan. Jadi bisa di print out untuk kegiatan mewarnai, kegiatan menggambar dan lain-lain. Jadi untuk selanjutnya ini Miss, kira-kira kapan nih akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Sebetulnya nih kebetulan ya Bu Eka ya, jadi yang saya ceritakan tadi kelasnya itu, jenjangnya itu, dan sesuai dengan
perencanaan pembelajaran yang sudah saya jelaskan itu sebetulnya pelaksanaannya setelah ini. Kalau memang Bu Eka mau bisa langsung kita observasi, kita langsung melihat bagaimana proses pembelajaran setelah ini. Nanti setelah ini ya Miss ya kita akan melakukan observasi ya Miss ya. Oke baik. Kira-kira apa yang Miss dapatkan dari percakapan kita tadi ini? Ya sebetulnya lebih ke mungkin kalau sebutannya evaluasi di akhir ya, tapi ini pun sebetulnya juga sudah menjadi evaluasi bagi saya dalam proses pembuatan perencanaan pembelajarannya begitu ya. Jadi dari pertanyaan tadi sebetulnya sangat-sangat relevan dengan yang seharusnya kita ada di dalam pembelajaran itu apa begitu ya. Mungkin dari segi metode, strategi dan model pembelajaran dan lain-lain begitu ya. Alhamdulillahnya sudah menurut saya pribadi sudah cukup baik dan menyesuaikan dengan hambatan anak-anak yang saya ajarkan. Nanti tentunya setelah ini harapannya adalah pasca observasi saya bisa mendapat input lagi ya gitu ya, feedback dari Bu Eka untuk pembelajaran saya yang lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak Miss Juwita. Mungkin sekian ya percakapan pra-observasi kita pada hari ini, dan nanti kita akan melanjutkan pada kegiatan observasi Miss Juwita. Terima kasih. Oke, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Kalau jam segini bilangnya good morning apa good afternoon? Afternoon. Afternoon? Afternoon. Apa? Selamat siang? Good afternoon. Ikutin, repeat after me. Good. Good afternoon. Oke, yang lain barengan sama-sama good. Good After afternoon. noon. Gabung. Good afternoon. Afternoon. Gabung lagi. Good afternoon. Good afternoon. Oke, kalau jawabannya dibilang good afternoon, dijawabnya juga good afternoon. Oke, good Laila. So how are you today? Fine. You're fine? Yes, Can I Adam? eat breakfast? Eat breakfast? Second. I had breakfast but just with pure water. Oh, So how about you? Have you had breakfast, Adam? alright. Already? Okay, what did you eat for breakfast? Hey, Egg and that? kacang panjang. Kacang panjang, long bean. Yes. Okay. With rice? Without rice? I'm with rice. With rice. Okay. Apa ya kata Ali kamu apa? How about Afif? Egg. Egg and that? With salt. Tempe. Oh, that's delicious. What else? Rice. Fried rice, egg, Ya, tempe. rice. Tuh, nggak ada loh di warung jualan nasi goreng pakai tempe ya? Ada. Masa? Ada. Di mana? Di mana, Bang? Di mana? Oke. Gimana perasaannya hari ini? Senang? Senang. Semangat? Semangat. Semangat nggak belajar di sini? Semangat. Senang? Oke, harus senyum terus berarti. Itu Lela harus senyum terus juga. Oke. Hari ini what day is today? Monday. Monday. Good. Karena tadi pagi kita Cara. makanya setiap hari Senin pasti upacara. Berarti sekarang jadwal bahasa Inggrisnya hari apa? Hari Senin. Betul. Jadi kalau upacara berarti nanti siang nih bahasa Inggris masuk nih Miss Jui ya kan? Karena di hari Senin jam berapa? 11. Ya harus diingat, harus dipersiapkan apa dari malam tuh dimasukin buku pelajarannya apa aja ya kan. Jadi nanti pas bahasa Inggris, oh iya tadi malam sudah disiapin bukunya, jadi tinggal ambil karena sudah disiapkan dari jauh hari, dah dari malamnya gitu. Oke, next. Nah, seperti biasa sebelum belajar kita apa dulu? Alien. Oke, in the class. Oke, alien. Oke, apa ini? Let's pray together. What is in Indonesia? Kita berdoa. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Oke. Gak apa-apa kalau tadi pagi ya. Ini kita berdoa untuk permulaan mengawali pembelajaran bahasa Inggris. Oke, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Thank Recycle. you. Recycle. Okay, next. What is that? Let's sing. Let's sing. Oke, nah jadi kalau misalkan setiap hari Senin lagu apa yang selalu dinyanyikan? Indonesia Raya. Semuanya pada hafal nggak? Hafal. Bisa. Nah, kalau upacara bendera tadi diam apa ikut? Indonesia atau diam? Hormat. Iya. Diam aja atau ikut nyanyi? Ikut nyanyi. Coba sekarang next. Berdiri. Tuh, soalnya kita nyanyi Indonesia Raya nih yang dihormati. Ayo. Oke, sebelah sini, sebelah sini. Gak apa-apa, Airin gak usah. Dit. Oke, sama-sama, nyari suaranya. Mau dengar? Oke, play. Sama-sama. Indonesia tanah airku, tanahku tanahku, di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Wes Laila, terima kasih. Silakan dulu sit down please. Bisa semua. Berarti nanti kalau setiap hari Senin jangan pelan suaranya karena ternyata semuanya loh suaranya bagus-bagus. Jadi hormat yang bagus. Hormat yang bagus tuh gini, gimana? Gimana Laila? Gimana? Latihan sama Bu Eka itu gimana ya hormatnya? Nah, latihan Bu, coba berdiri dulu, berdiri. Nah, yang lain juga lihat. Hormat sebelah, tangan sebelah kanan. Oke, kanan. Dan ini tuh lurus set. Nah, gitu ya. Jadi ininya nih terbuka set. Nah, jadi bukan gini, nutupin panas enggak, tapi harus lurus di samping. Oke, gimana contohnya? Hormat, gerak. Siap, yuk. Tegap, gerak. Oke, lanjut. Kita next. Apa lagi? Kursornya di luar. Next. Oke. Cina. Next. Nah, apa itu? Let's study New thing. new things. What is that? Asking and telling the time. Yes, asking and telling the time. Saya lupa What time is it? jamnya. Di situ. What time is it? What time is it? Oh, I'm so sorry. Today I don't wearing my hand watch. What do you mean? Just what? Yeah, what time is it, Afif? Indonesia. Berapa Dam? What time is it? I think 11:33. 11? 33. Okay, 11:33. 12. Yes, okay. Yeah, Well. later. 1 Next. 12 years later. Oke, apa itu asking and telling the time? The time artinya adalah waktu. Ya, jam. Berarti kita hari ini belajar tentang jam. Ya kan? Nah, contoh di sini coba Oh, liatin. Siapa yang bisa menyebutkan what is in English? Sekarang jam 7 tepat. Siapa yang bisa?
jam 7 tepat, tidak lewat, tidak kurang persis. Jarum panjangnya di 12, jarum pendeknya di 7. What is in English? Hmm? Yes, it's 7 hours. 7. 7 hours. 7 hours. Oh, masih ingat apa? 7 hours. 7 o'clock. Yes, it's 7 o'clock. It's okay. Ini kan kita belum belajar ya. Nah, ibu mau tahu sudah ada yang tahu atau belum gitu. Kalau belum berarti hari ini kita belajar sama-sama. Jadi what is in English sekarang jam 7 tepat? It's 7 o'clock. Coba sama-sama. It's 7 o'clock. Yes, o'clock di situ berarti menandakan tepat, tidak kurang, tidak lebih. Jadi jarum panjangnya kalau tepat ada di angka 12. 12. Medianya ada di situ. Oh, gini. Ya, oke. Jadi, nah, nih what is in English sekarang jam 7 pas. Sekarang question number 2. Apa itu? What is in English? Saya pergi Go to school. Yes. in 7 7 o'clock. Ya, that's right. Jadi tadi kan sudah tahu ya 7 o'clock ya. Ya, tahu. Nah, karena sudah tahu saya pergi. I go school. Go to school. I go to school at 7 o'clock. 7 o'clock. Good. How about now question number 3? How do you spell get up? Apa itu It's spell? easy. Yes, that's easy. Coba Adam. GETOUP. Yes. Masih ingat nggak A B C D E? Ayo dulu sudah kan? Ada yang pakai lagu itu. Masih ingat nggak? Gimana, I am Laila? not competent. Indonesia. A B C. A, B, C D E F G H I J K L M N O P. Boleh. Terus M S. Nah, Okay. nah, terus Okay. S U V E X Y Z. Nah, Z kan? Mirip Z. Iya, gitu. Itu mengeja spell ya kan, nanti nggak apa-apa kita belajar. Lalu sudah bahasa Indonesianya, ada versi bahasa Inggrisnya ya kan. Kayak Adam tadi, gimana coba? Afif, spell again. Yeah. G. Get up. Ya, get up. Gimana? Satu huruf G. How do you spell G in English? Where is it? J-E-T. G. Yes, G E T U P. Okay, next. Okay, Afif, can you help me to take the clock, please? Look at that, the yellow one. Thank you. Yeah. Yes. Okay. You got it. Yes. Coba next. With Next. Nah, What time is it? ayo. What time is it? Jam 4. Yes, 4. 4 o'clock. 4 o'clock. Oke, masih bisa ya 10 detik. Oke, apa jadinya? 4 o'clock. 4, bahasa Inggrisnya apa? 1, 1, 2, 3, 4. Berarti kalau jam 4, 4-nya adalah 4. Nah, kalau 4. menandakan untuk menyebut bahasa Inggrisnya berarti depannya kita tambahin it's It's 4 o'clock. o'clock. Iya, It's tepat 4 in ya. the morning. What you want? Ya, Apa Dam? What do you usually do at 4? Lily, just sleeping. Sleeping? Yeah. Still sleeping at 4? Yes, Lily, sleeping at 4. Oke, Laila jam 4 sore ngapain Laila? And also again. Laila ngapain di rumah jam 4 sore? Pagi, Sore. sore. Ngapain? Bantu ibunya mungkin, atau saya sudah mandi Bu jam 4, gimana? Sudah mandi? Oh. Pit, ngapain Pit jam 4 sore Pit? Ngaji, oke. Yang lain nggak ngaji jam 4? Pulang sekolah jam 4. Pulang sekolah jam 4. Oh, pulang sekolah jam 4. Sholat Oh, asar. sholat. Oh ya, sholat asar, betul. Mandi jam Nah, 5. oke, setengah 5. Oke. Nah, ini sama ya. Ini namanya jarum pendek, jarum panjang. Nah, kalau dia pas tepat jarum panjangnya di angka 12 berarti dia namanya jam 4 tepat. Atau Tidak 4.00. kurang, Kosong tidak kosong. lebih. Iya betul. Tulisannya jam 4.00. Nah, ini.
Makanya dia pakai untuk menandakan tepat pakai o'clock. Nah, 4 o'clock. It's Oke, kalau 4 in jam the 2, morning. kalau jam 2 tepat berarti 2 o'clock, 2 o'clock. Kalau jam 6 tepat 6 o'clock. sudah hapal semua kan 1 sampai 10? Enggak, kalau jam kita pakainya 1 sampai 12. Last. Coba direview dulu. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11, 12. 11, Fitri, Alika, 11, 12. 12. Oke, jadi kalau misalkan untuk jam kita paling tidak harus tahu numbers dari 1 sampai dengan 12 karena kita jamnya 12 ya. Di Indonesia, 1 to 12. 1 to 12, yes, that's right. Oke, coba sekarang satu-satu. Kalau misalkan menyebutkan tadi o'clock, oke. For example, this jam 4 tepat, it's 4 o'clock. Oke. Dwi. Oke. Dwi lagi, Dwi Rahmat. Dimitri. That's Satu apa bahasa Inggrisnya? 1. Oke, coba ikutin. 1 o'clock. Oke. Rafli. Rafli. 2 o'clock. Yes, that's right. Oke. Sebelahnya lagi. Afif. 10 o'clock. Oke. How about this? Adam. What? 12? Yes, 12 o'clock. Karena dia dua-duanya ya kalau jam 12 ya. Jadi dia 0000 ya Iya, kan? jam 12 Jamnya malam, jam 00. 12 malam, Oke. jam 12 malam. Coba lagi lanjut, Airin. Yes. Apa tadi? Iya, jawabannya betul, nggak apa-apa, harus pede. Harus pede. Alika. Mereka. Ya Allah. Oh boy, itu ya. Bisa tadi apa bahasa Inggrisnya? 1, 1. Oh boy, Two. itu ya. Ya, berarti namanya 3 o'clock. Iya, Fitri. Sama, Bit. Tangan. Ya, 4. Oke, 1. Terus? Berarti ini 4 o'clock. Oke. Dit. Dit. Assalamualaikum. Yo, jam berapa? 5, Dit. Coba bahasa Inggrisnya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti o'clock. 5 o'clock. O'clock. Oke, Laila. Ini jam berapa, Laila? Jam 5. Ya Allah. 5 yang mana, Laila? 5. Elephant. Oh, ini 5. Itu 12. Ini 5, ini 5. Coba, ini 5 ya. Ini 4. Coba Laila, ininya arahkan ke nomor 4 yang mana? 4 kelewatan. Tiga. Ya, oke, thank you. Sudah paham ya ini? Ayo, berikutnya ada lagi soal harus dijawab dalam 10 detik. Bisa nggak? Sama kayak gini ya, sebutkan nanti angkanya. Oke. Next. How about this? 12. 12. Hmm? 12. It's 12. 12. O'clock. Done. Oke, next, one more. Satu lagi terakhir. Terakhir, ayo Adam, sit down please. Sit down please. 6 o'clock. Ya, good. It's 6 o'clock. Oke, nggak sampai 5 ini ya, nggak sampai 5 detik ya, udah bisa terjawab. Oke, kita next aja. Let's play. Yes, Kita mulai. here. Mau main game? Mau. Aku mau. Mau. Word game. Gamenya? What game is that? Word game. Okay, it's still about the time. Touchscreen ya, touchscreen. Sit down please. Ayo, coba kita sama-sama jawab. Start. 1, 2. What time is it? Yang mana jawabannya? A, B, or C? Ayo, bilangnya pakai alfabet English. A, B, or C? A. A atau B atau C? A, B, C. A, oke. Coba. Oke, ini ada berapa? Wait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, satu-satu sekarang. 10. Oke. Afif. C. Oke. Wow.
Question rule. Okay, it's 10 o'clock. Next. Fitri. It's 11. Yang mana jawabannya A, B, or C? For you elephant. Nah, Ini berapa nih? 11. Nah, 11 tadi bahasa Inggrisnya? 11 kok. 11. Oke. Pilih yang mana pilihannya? no. Pilih jepit. Yang mana? A. Ya. Oke. Oke, that's right. Next. Nah, how about this? Oke, boleh dijawab sama-sama. How about this? 5. 5 Five o'clock. o'clock. A, B, or C? C. Oke. 5. Lovely 5. Oke, next. Next question. 7. C. Which one? C. Which one? Oke, C. Dari sini ada. Dari sini. Oke, coba bisa lihat. Tidak boleh. Next. Yes, it's 9 o'clock. A, B, or C? A. A. So fast. Yes, that's so fast. A. Yes, 8 ya. A. Oke, Raffi. A. Ini ke 8. 8 yang A. Adit, sit down, please, Adit. Yes. Ruangan. Sini, Bang. Jam. Ayo, Adit. Oke, next. Apa? Yes, it's 1 o'clock. Which one? Adit. Ke sebelah sini, kamu di barisan ini, situ aja, di bagian cowok ya. Boleh di sebelah sana, silahkan. Nanti sakit matanya terlalu dekat. A. A, oke, it's 12. Sama ya seperti tadi ya. Just worry, just 12. Oke, jarum panjang sama jarum pendeknya sama. Next. 6. B. B. Oke. Oke, yang di cewek bilang angkanya angka berapa, nanti yang di cowok pilihannya pilihan yang mana. Oke, coba, yuk barisan yang cewek ini angka berapa? Angka berapa? 2. It's in English is 2. Oke, yang cowok pilihannya apa? 2 o'clock. 2 o'clock. Which one? A, B, B. or C? B. Oke. Oke, the last one. The last question. Ayo, terakhir. Yang cewek? It's 4 o'clock. Blah 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 blah. Wow. Why you just spoil it? Yes, 4. So the choice is Spoil it. C. C. C minus. Habis. Oke. What Dapat next? berapa kita? Oke, good. Great, Give applause. Betul semuanya. Oke, next. Balik ke Canva. Ya. Aku jam 2. Nah, sekarang kita lihat apa ini. Iya. Click here. Yes, click here. Excuse Subscribe button. me. Wait, get up. Get up. Next. Get up. Get up. Get up. Ah, ini kalau kita berbicara tentang numbers, ya kan, tentang jam, itu bisa kita hubungkan sama kegiatan sehari. Hari. Contoh kegiatan apa yang dilakukan setiap hari? Jam tahu jamnya. Kegiatan apa yang kalian lakukan setiap hari? Boy, ya. Tidur. Kalau tidur pasti kita bangun. Nanti nggak bangun. Apa lagi? Get up. Yes, apalagi makan. Mandi. Jangan mandi. Aktivitas. Jangan lupa mandi. Kan Pergi sekolah ya kan, di hari sekolah. Kalau di libur sekolah tidak ke sekolah. Nah, contohnya satu apa? Sleep. Tidur. Get up. Bangun. Oke, coba sekarang sama-sama read out loud after me, oke? Setelah after me, kata Lela. Habis Miss, contohkan nanti diikutin. Tidur. Woi. Sleep. No, tidur first. Tidur. Tidur. Sleep. Sleep. Bangun tidur. Bangun tidur. Get up. Get up. Next. Oke. Pergi ke sekolah. Pergi ke sekolah. Go to school. Go to school. Sama-sama. Go to school. School. Go to the school. Oke.
Pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Rumah apa ini? Rumah apa? What home is that? Sit down please. Adam sit down please. Pulang ke rumah apa? What kind of house is Get that? home, go Go home. home. Oke, What kind next. of house is that? Rumah horor gitu. Is that nice, right? Nice house, right? That is very Studi. Oke, apa? Belajar. Oke, repeat after me. Study. 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 Artinya? Belajar. Oke, next di sebelah. Play. Main. Play. Play. Kalau itu dia play apa? Bola. Oke, what is in English? Saya Football. bermain bola. Football. I play. Football. Oke, next. Lego ball. Lego. Nah, ini yang tadi. Siapa yang bertanya have breakfast? Terus. Breakfast. Sarapan. Oke, apa Ini breakfast? sarapan. Artinya Sarapan. sarapan. Ini mungkin kalau di luar ya, dia makannya Cereal. sereal, buah, air putih. Kalau di Indonesia sarapannya apa? Nasi goreng. Ya kan? Tadi kalau ada Nasi putih. Lumayan nasi kuning. nasi putih. White. Oke. White rice. Fried rice. Good. Kalau nasi putih apa? Kalau nasi aja? Rice. Rice. Nasi goreng? Fried rice. Nasi kuning? Yellow rice. Nasi merah? Red Ada. rice. Red rice. Ada nggak nasi merah? Pernah makan nggak? Jajan. No. No. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang yang ini berhubungan sama makan. Kalau bahasa Inggrisnya makan apa? Oh, for a balanced breakfast. Oh ya breakfast. Oke, tapi kalau makan kita tergantung sama jam, ya kan? Kalau jam pagi nama makannya apa? Sarapan. Kalau siang, Lunch. kalau malam, Makan malam. kalau subuh, Sahur. sebelum subuh. Sahur. Kalau sudah subuh nanti udah imsak, nggak jadi puasa. Nah, kalau pagi namanya sarapan. In English is Breakfast. sama-sama have breakfast. I have Breakfast. Have breakfast. breakfast. I have breakfast. I have breakfast. Oh, where's my chips? Sit down please, Adam. Tolong. You are so excited. Thank you. Next, siang makan siang. Have lunch. Have lunch. Where's Yes, my lunch? have lunch. Tuh kalau misalkan makan siang karena sudah pada pulang Pulang sekolah ke rumah, Atau pulang nah, kantor, makan pulang kantor. Kerja. apa? pulang Lagi kantor. kerja. Lagi kerja. Nah, tapi kalau yang orang tuanya ada di rumah makan siangnya bisa sudah sama orang tuanya, ya kan? Tuh makanya di sana bisa barengan makan siangnya. Coba makan siang apa? Have lunch. Have lunch. 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 Sorry. Lunch. Yes, next. Kalau sudah sarapan, sudah makan siang Dinner. berarti makan nextnya makan apa? Breakfast. Malam. Makan malam. Next makan malam. Dinner. 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 Yes, tuh, makanya di sini ada bintang-bintang yang ceritanya di luar ya. Dinner time. Ada apa? Dinner time. Sebelahnya apa? Baju. Orang tua. Yes. Ngapain dia? Bajunya diapain Lela? Jemur. Digosok, dijemur. Ambil. Kan habis cucian, ya kan? Bantu ibunya nggak di rumah. Ada. 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 Apalagi kalau libur kan liburnya lama, Sabtu, Minggu, tuh 2 2 hari aja. Jumatnya juga setengah hari, pasti harusnya sempat ya. Oke, help parents. Have parents. Artinya bantu orang Tua. Oke, ini dia. Nah, habis. Water. Ini apa? Gambar apa tadi? Have lunch. Have lunch. Have lunch That is sama very- bisa lihat. Hmm? Ada. What about this? Study. Study. Kalau saya belajar, I. Study. Kamu belajar, you. You study. Oke. Kalau belajar bahasa Inggris, study. Study Study. English. English. Yes, English itu artinya bahasa Inggris. Inggris. Next. Back to the power. Oh ya. Oke, next. Banyak bener. Nah. What Next. the? Next. Ah. Nah, itu siapa? Jadi kalau misalkan kita mau ini ya, misalkan kayak tadi Bu, saya itu kegiatan sehari-harinya pagi apa? Bangun tidur, mandi, apalagi? Kalau habis mandi sikat gigi harus habis itu habis sikat gigi apa? Baju.
bahan dulu bahan dulu habis itu Ganti Baju. ganti baju pakai baju apa Baju kot. terus Baju biasa. baju biasa habis itu Breakfast. good have breakfast habis itu baru tidur Biasa. lagi Berangkat sekolah. berangkat sekolah Rafli berangkat sekolah jam berapa dari rumah setengah 8 setengah 8 Lambat. setengah 8 sampainya ya Oh. dari jam setengah 8 sampai jam 8 oh 7.20. gitu oke nah di sini apa I I. artinya Saya. ya jadi kalau bilang saya belajar I will study. destroy. Saya tidur I sleep good next I terus ada apa lagi You. you kamu berarti bukan Yo. ini ya you You piece of garbage. berarti apa bahasa Inggrisnya saya You. saya Kamu. saya in English is I. saya I kamu You. oke next Nah, kamu. nah olahraga. Betul. What the? Who's Kapur. that? day artinya mereka Who's this? oke Who next is this? I don't know who's that next Olahraga. kami We are not Kita. gonna win. kayak sekarang we are in this room sekarang kita lagi di We are rumah not gonna win this battle. next dia perempuan she mana she apakah ini she What the hell? she What is that? dia perempuan What's that? whose hand is that Yeah. whose hand is that next Adam sit down please next oke ini dia laki ini itu she oke next Radit. nah contoh saya pergi ke sekolah jam 7 I go to school at 7 o'clock. Nah, ini lagi saya sarapan pada jam 6. I have breakfast I at have 6 o'clock. breakfast at 6 6. Lela sarapan jam berapa? Makan dah, belum makan. Jam berapa? Jam 11. Yalah. Oke, next. Oh my god, Vin. Nah, let's practice. Apa tuh, Mbak? Apa tuh? Where's Tangan. this? Tangan. Oke, sekarang boleh dikerjakan. Dikejan. Bejar. Dwi, Mbak. Adam, Ya. mix for you. Afif, Aku tidur. Laila, Tulisnya di bawah lu. Ini, Bu. iya tuh nanti Laila sini ambil. Di motor salah. Oke. Tiduran. Bu. Tapi mana? Belum. Coba. Taruh di situ. Aku itulah jam tuh. Gimana? Ini Adit. Oke, sudah, Bu. Aku lagi. kemana Ya dulu, ya dulu. Laila itu. Fitri. Ya aku mana? Aduh, Bu. Lagi. Belum, ya sudah. Afif. Ini sorong lagi. Belum. Belum diam. Ini Alika. Bu, aku tidur lagi tuh, Bu. Lagi tuh. Enak jam-jam tadi. Itu sama. Nanti Ibu Anin. Sudah kah? Ada yang kurang? Dah. Belum, Bu. Dah lah. Siapa yang belum? Oh, Iren aja yang belum. Ya sudah. Kayaknya enggak. Ayo ambil pulpennya, boleh dikerjakan dulu. Awas. santai-santai ya Minggir. Terakhir. Itu gunting tempel. Jam 12. Tulis aja. Ngajar itu gue itu. Ini apa dibuat nih ini ya? Bu, ini apa coba? Laila mana bukunya Laila? Pakai alas biar nanti nanti. Nah, ambil bukunya. Ambil buku Laila, ambil buku Laila. Iya, deh.
Ini tulis di bawah nih. Bentar aja. Ambil bukunya dulu, ambil bukunya. Apa suka anu? Belum dimakan kah? Sudah. Nah, oke. Tadi sudah dapat semuanya kan? Sudah juga dikerjain ya. Nah, coba sekarang kita sama-sama mengerjakan. Coba dari gambar 1, itu gambarnya apa? Have breakfast. Have breakfast. Berarti yang di atas apa yang di bawah? Atas. Ya, betul. Yang di atas. Boleh dilihatin jawabannya. Sudah. Yang kedua sebelah kanan. Di samping dari sarapan, ini? Sleep. Sleep. Ya, sleep atas atau bawah? Bawah. Ya, betul, bawah. Yang ini? Pulang ke rumah tadi ya kan ya Go ditanya. home. Oke, go home. Betul. Sebelah sini. School. Yes, go. Go Go to school. next di samping sini. Play. Play. Dia lagi bermain bola. Sampingnya, jawaban yang mana? Get Bangun up. tidur, get Up. up. Sebelah sini. Dinner. Ya, Have saya dinner. ada nih bulan bintangnya di belakang berarti menandakan waktunya malam ya. Ya. Sebelahnya Have lunch. have lunch. Oke, ini Help parents. help parents. Terakhir. To study. Oke, ini pasti beda-beda ya, nanti jawabannya nanti bisa ibu cek lagi ya. Ya. Untuk next lagi yang kedua. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini sudah pasti hafal ya. Dah. Sudah pasti hafal posisi 1 sampai 12. Oke. Nah, itu nanti bisa dikerjakan tuh di Alika. Oke, Airin. Oke. Di sini berarti yang paling pertama 12. 12 dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, versi bahasa Inggris dong. Dari sini. 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. apa Rin? 12. Wow. Yes, betul. Next. Next. Nah, ini tugas Laila. Ya, Laila juga sudah ya, sudah menebalkan. Oke, sudah rapi juga. Oke, sip. Oke, so buku. Next. Nah, oke. Jadi, coba berarti hari ini kita sudah belajar apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tentang apa hari ini kita belajarnya? Tentang jam. Terus? Do we go to sleep on weekend? Ya, di dalam jam kita belajar tentang numbers. Numbers 1 sampai berapa? 12. 12. Oke, coba sekarang ya. What time should students go to sleep on weekdays? Apa itu weekdays? Hari sekolah. Hari Kalau sekolah. siswa yang masih sekolah itu bagusnya tidur di malam hari jam berapa? Tergantung. Oke, coba in English. At 9. Oke. Kalau Rafli, menurut Rafli jam berapa? Jam 9. At 9. Coba at 9. Oke, jam berapa? 12. How about you? 12. 12. 12. Bangun jam berapa tuh jadinya? Wait, I'll sit. Oke, coba next ini. Will it be okay if you go to school at 8 o'clock? Apakah tidak apa-apa kalau siswa pergi dari sekolah itu berangkatnya jam 8? Enggak dong. Kenapa nih? Lambat. Terlambat. Harusnya datang jam berapa? Aku 7.20 aku. Berarti kalau mau tidak terlambat, malamnya jangan tidur lambat gitu ya. Oke, sip. Oke, bagus. Next. Nih coba, what do you think if you sleep at 2 o'clock midnight? Gimana, Dan? Oh, it was. Ya. You still sleep. 2 a.m. Yeah. Gimana coba? Gak Gimana? mau zuhur. Gimana, Viv? Kalau siswa ada yang tidur malamnya itu jam 2. Still asleep. Aku 15. Aku. You sleep at that time? Aku 15. Why? Wait, we tidur. Just sleep at that time. But that's too late. Itu terlalu Jam lambat ya. sebelum bangun. Oke, the last one. Coba, hari ini senang nggak? Nah. Are you happy? Happy. Jawabannya gimana? Yes, I am Happy. Are you happy? Happy. Happy. Are you happy? Happy. Yes. Oke, are you happy? Yes, nanti kita ketemu next depan. Monday. What day will
will we meet? Hari apa kita bertemu minggu depan? Senin. Hari Senin, Monday. Oke, next. Iya, Monday. Yes. Oke, thank you for your attention. Sudah mendengarkan pembahasan juga, oke. Nanti kita bisa review lagi. Ke kanan. Tepuk tangan dia. Ayo tepuk tangan. Oke, thank you so much for today. Miss Juwiti tutup ya kelasnya ya. Nanti kita ketemu lagi Senin depan. Oke, nanti kalau Miss review lagi yang lain yang sudah tahu, sudah paham tentang waktu, nanti misalnya what time is it, sudah bisa menjawab dengan bahasa Inggris. Oke? Oke. Adam, sit down please. Kita closing dulu kelasnya. Ya, Miss Jui akhiri ya, karena langsung pulang, kita doa pulang sama-sama ya. Oke, siap-siap. You prepare yourself. Keep your book and your stuff. Now what? Sudah? Ikut boga. Boleh. Ya, boleh. Coba sekarang doa, kita doa bersama. Siapa yang mau pimpin doa pulang? Go. Pulang balik kita. Aku duluan. Aku lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrinal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, yang lanjut ekskul boleh. Alhamdulillah tadi Miss Juwita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas ya Miss ya, dan saya juga sudah melakukan pengamatan kepada Miss Juwita dalam proses kegiatan observasi tadi. Untuk selanjutnya kita ke pasca observasi ya Miss ya. Nah, di pasca observasi ini saya seperti di pra-observasi akan memberikan sebuah pertanyaan ya Miss ya. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Miss setelah kegiatan observasi berlangsung? Setelah berlangsung kegiatan observasi, alhamdulillah saya rasa cukup baik ya dari segi keaktifan siswa begitu. Jadi tidak terjadi pembelajaran yang memang satu arah, tapi saya rasa insya Allah ya, mungkin nanti minta pendapat dari Bu Eka juga. Menurut saya pribadi alhamdulillah anak-anak juga cukup aktif, cukup proaktif lah dalam pembelajaran hari ini. Baik, pertanyaan selanjutnya Miss ya. Bisa diceritakan kembali Miss yang terkait dengan area pengembangan tadi dan langkah-langkah di dalam kelas itu tahapannya yang bisa dilakukan seperti apa aja? Sebetulnya sesuai dengan perencanaan ya. Jadi area pengembangan memang arahnya adalah tidak hanya dari segi pengetahuan tapi juga keterampilan sesuai dengan peserta didik yang memang potensinya yang bisa dikembangkan adalah di ranah keterampilannya begitu. Jadi yang memang ada ke pengetahuan cukup untuk bisa ditambah pengetahuannya gitu, itu pun juga menjadi sasaran utama juga. Jadi tidak hanya sekedar keterampilan, tidak hanya sekedar pengetahuan gitu, tapi memang ranahnya adalah kedua-duanya tergantung pada siswanya gitu. Jadi mungkin seperti yang Ibu Eka lihat juga, jadi dalam prosesnya saat menyampaikan materi gitu ya, kemudian ada dari kita dari pendidik itu mengantarkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik untuk melihat mereka pemahamannya seberapa jauh dengan awalan yang sudah kita berikan gitu ya soal materi. Jadi di sana saya memberikan pertanyaan pun juga berbeda-beda terhadap per individu gitu ya, karena sesuai dengan asesmen awal dari kemampuan anak masing-masing gitu. Jadi kalau memang yang untuk ranahnya adalah bisa pengetahuan, itu bisa saya memberikan pertanyaan berupa lumayan cukup ranahnya adalah ke teori gitu ya, teori atau materi yang memang lagi dijelaskan. Nah kemudian kalau misalkan untuk ranah yang ke area pengembangannya adalah keterampilan, itu lebih ke tidak mengharuskan anak-anak itu pun menjawabnya juga dengan berbahasa Inggris begitu ya. Jadi misalkan dari segi yang hari ini saya lakukan adalah tentang waktu, jadi di sana berhubungan sama angka juga gitu ya. Jadi untuk yang area keterampilannya itu bisa diarahkan ke penggunaan kosakata yang jadi unsur dari materi juga gitu. Lalu
sejauh mana area perkembangan yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah sudah berhasil dilaksanakan? Ya, untuk area pengembangan pengetahuan saya rasa cukup berhasil karena memang dari hampir semua pertanyaan pemantik pun beberapa siswa yang memang bisa dikembangkan di area pengembangannya, di area pengetahuannya bisa gitu menjawab sesuai dengan yang diharapkan gitu. Tapi memang kalau saya pribadi merasa untuk area pengembangan keterampilan mungkin masih cukup harus cukup mengulang kembali begitu ya, karena memang dari segi hambatannya juga kita mempertimbangkan itu, jadi tidak harus dalam satu pertemuan mungkin harus tercapai untuk dari segi anak-anak yang ranahnya bisa pengembangan di keterampilan begitu ya. Jadi akan ada kedepannya follow up-nya begitu ya, mungkin pengulangan, pengayaan, pendampingan lebih intens begitu untuk anak-anak yang memang hambatannya belum bisa ke ranah pengembangan. Baik, kira-kira apa hambatan yang terjadi ketika melakukan pembelajaran tadi di dalam kelas? Ya, sebetulnya secara umum mungkin sudah bisa terbayangkan ya kalau untuk pembelajaran di sekolah luar biasa, memang sebutan untuk jenjang mereka yang kelas saya gunakan tadi memang satu jenjang gitu ya, sama-sama SMP, jenjang SMP, sama-sama di kelas 8, tapi memang dengan hambatan dan karakteristik yang beragam begitu. Jadi salah satu tantangan gitu ya dalam pembelajaran di SLB di sekolah luar biasa begitu adalah untuk menentukan materi gitu. Materi sebetulnya bisa ditentukan dengan yang memang kita sebagai guru sudah tahu ya, apa kurikulum Merdeka ada capaian pelajaran, ada ATP dan lain-lain, bisa disesuaikan. Cuma memang di lapangan harus benar-benar memikirkan dari segi media gitu ya, dari segi mode pembelajaran, strateginya bagaimana dengan siswa yang beragam ini, beragam hambatan, beragam karakteristik itu masih bisa masuk ke ranah satu lingkup materi biar pemahamannya juga tidak berbeda jauh. Oke. Baik, tadi sekitaran hambatan ya Miss ya, hambatan yang Miss alami itu terkait dengan keanekaragaman karakteristik peserta didik di dalamnya sehingga Miss Juwita mengalami kendala dalam menentukan sebuah materi ya Miss ya. Oke, baik, untuk selanjutnya itu Miss, apa rencana Miss Juwita selanjutnya ke depan seperti apa? Ya, mungkin boleh sedikit saya koreksi ya sebetulnya kalau menurut saya sih untuk saya pribadi mungkin bukan hambatan ya, tapi ini sebetulnya tantangan ya bagi kita sebagai pendidik untuk bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran yang baik mau bagaimanapun siswa kita begitu ya, kita yang menyesuaikan begitu ya. Jadi kalaupun mungkin terjadi pembelajaran yang kurang baik, menurut saya yang harus dievaluasi adalah pengajarnya begitu ya. Mungkin ada dari segi pengajar mungkin masih minim referensi begitu ya, jadi akhirnya tertuntut untuk lebih banyak belajar ke depannya, lebih banyak berdiskusi dengan teman sejawat begitu ya, dengan mungkin kasus yang kurang lebih sama. Jadi akhirnya ada peningkatan dari segi kualitas, kemudian peningkatan dari segi skill gitu ya, untuk guru bisa menyajikan pembelajaran lebih baik. Nah kemudian rencana saya selanjutnya sebetulnya sudah saya saya sebutkan juga gitu ya. Jadi perencanaan saya berikutnya tentunya untuk lebih banyak referensi sebetulnya. Jadi memang bersyukurnya adalah kurikulum Merdeka yang sekarang kita jadikan acuan gitu ya, untuk pembelajaran ada kebebasan untuk guru untuk bagaimana kita bisa menyajikan pembelajaran gitu ya. Jadi dengan yang saya kasusnya di saya gitu ya, pembelajaran di kelas saya dengan beragam siswa yang dengan hambatan karakteristik dan berbeda ini akhirnya sangat-sangat terbantukan dengan adanya kurikulum Merdeka. Jadi ada kebebasan dari segi materi, kemudian bagaimana guru bisa memodifikasi pembelajaran supaya bisa mencakup semua hambatan anak-anak gitu. Oke, berarti rencana kedepannya itu Miss Juwita akan lebih banyak saling sharing. Betul. Untuk menambah referensi dalam kegiatan mengajar ya Miss Ya. ya. Lalu itu kira-kira rencananya kapan tuh Miss tepatnya yang dapat dilakukan itu kapan gitu? Ya. Karena memang kita sekarang baru memasuki tahun ajaran baru gitu ya. Jadi pembelajaran untuk perencanaannya itu juga
kita bisa betul-betul diperbarui gitu ya, betul-betul di apa ya, dibuat ulang gitu ya, karena memang yang jadi sumber evaluasi tentunya adalah di semester sebelumnya begitu ya. Jadi tentunya rencana saya adalah digunakan ada kelanjutan untuk dari segi tindak lanjut untuk perbaikan dan sebagainya, itu akan rencananya dilakukan pada tahun ajaran baru ini gitu. Saya juga tadi tuh dalam pengamatan kegiatan observasi melihat bahwasanya Miss Juwita juga sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu juga sudah terintegrasi oleh KSE ya Miss ya. Salah satunya Miss Juwita menggunakan kesadaran diri terkait menanyakan perasaan peserta didik itu di akhir pembelajaran. Oke. Nah, untuk rencana-rencana Miss Juwita kedepannya semoga segera bisa direalisasikan ya Miss ya, bisa berjalan dengan baik, dengan lancar kedepannya. Saya pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Miss Juwita karena telah bersedia untuk dalam kegiatan, ikut serta dalam kegiatan dari pra-observasi, kegiatan observasi dan pasca observasi ini ya Miss ya. Sekian kegiatan supervisi akademik yang telah kita lakukan ya Miss ya. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Miss Juwita dan saya akhiri ya Miss ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.